Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ebi Ulandari, NIM 1914080031 dari kelas Tadris IPA Fisika B dengan dosen pengampu Bu Dr. Milyasari SPDMSI pada mata kuliah Biofisika. Kali ini saya akan membahas mengenai biolistrik dan magnet. Yang pertama yaitu pengertian biolistrik, kelistrikan, dan kemagnetan pada tubuh makhluk hidup. Yang pertama, pengertian biolistrik merupakan daya listrik yang hidup yang terdiri dari elektron-elektron yang keluar dari setiap tubuh atau titik energi dan muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Dalam tubuh manusia, biolistrik merupakan energi yang dimiliki setiap manusia. Sumber dari biolistrik adalah ATP yang dihasilkan oleh salah satu energi yang bernama mitokondria melalui respirasi sel. Selanjutnya yaitu pengertian kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik, yaitu muatan listrik positif dan negatif. Kemudian pada tubuh manusia, kelistrikan mengandung listrik berupa sinyal yang sangat kecil. Listrik bergerak sepanjang syaraf tubuh ke otak saat menyentuh sesuatu. Sampai ke otak, kembali pesan dikirim menuju otot untuk dapat menggerakkan tubuh. Kemudian pada hewan, menggunakan listrik untuk mendeteksi hewan lain, melindungi diri, dan menyengat mangsa. Ini merupakan bentuk dari kelistrikan pada tubuh manusia. Kemudian selanjutnya yaitu pengertian dari kemagnetan. Kemagnetan adalah salah satu fenomena di mana material mengeluarkan gaya menarik atau menolak pada material lain. Sifat kemagnetan adalah kemampuan benda dalam menarik benda-benda lain di sekitarnya. Kelistrikan dan kemagnetan ditimbulkan oleh sel saraf. Kemudian selanjutnya sistem saraf pada manusia. Yang pertama, pengertian dari sistem saraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Merupakan pusat kontrol tubuh, pengaturan, jaringan, dan komunikasi. Kemudian sistem saraf mengarahkan fungsi organ dan sistem organ. Sistem saraf pusat dari semua aktivitas mental, meliputi pemikiran, pembelajaran, dan memori. Selanjutnya yaitu bagian-bagian sistem saraf. Ada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Pada sistem saraf pusat terdapat otak. Yang pertama ada otak depan, yaitu yang terdiri dari cerebrum, thalamus, dan hipotalamus. Adapun fungsi bagian otak depan yang pertama yaitu thalamus, yaitu sebagai stasiun pemancar informasi dan menghubungkan berbagai bagian dari otak. Kemudian hipotalamus yaitu mengatur kecepatan denyut jantung, tekanan darah, temperatur suhu, kelenjar pituitari, dan mengontrol rasa lapar, haus, dan dorongan seks. Kemudian cerebrum atau sistem retikuler merangsang daerah otak-otak tertentu dan menyaring impuls-impuls saraf dari sel saraf sensorik. Kemudian selanjutnya yaitu otak tengah. Fungsi dari otak tengah yaitu menghubungkan otak belakang dan otak depan, menerima reseptor sensorik dari mata. Kemudian ada otak belakang yang terdiri dari fungsi bagian otak belakang yang pertama yaitu pons paroli, yaitu menghubungkan cerebellum, korteks cerebral, dan bagian otak lainnya. Kemudian medula oblongata, yaitu mengontrol aktivitas bawah sadar. Kemudian cerebellum, yaitu mengontrol keseimbangan dan koordinasi. Selanjutnya yaitu sumsum tulang belakang. Nah, pada sumsum tulang belakang ini, pada fungsi dari sumsum tulang belakang ini yaitu menghantarkan rangsang dan dari ke otak dan sebagai tempat berjalannya gerak refleks. Selanjutnya sistem saraf tepi. Terdapat sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Yang pertama sistem saraf somatik yaitu melayani kulit, otot, rangka, dan tendon. Aksi sistem somatik adalah gerak sadar dan gerak refleks. Mekanisme gerak refleks yaitu yang pertama, gerak refleks adalah gerak cepat yang tidak disadari. Dan lalu yang kedua yaitu neuron mendeteksi rangsangan pada dengkul. Kemudian yang ketiga, neuron sensorik membawa impuls menuju sumsum tulang belakang.
Dan yang keempat, di sumsum tulang belakang, impuls diteruskan ke neuron motorik atau melalui neuron penghubung untuk ditanggapi. Dan selanjutnya, neuron motorik lalu merangsang otot pada otot berkontraksi mengangkat kaki. Selanjutnya, sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom adalah sistem saraf yang melayani organ, otot polos, dan sejumlah kelenjar yang bekerja secara otonom atau gerak tidak sadar, yang terdiri dari saraf simpatik yang berfungsi sebagai memperbesar pupil, menghambat aliran darah, mempercepat denyut jantung, mengecilkan bronkus, menghambat sekresi kelenjar, menghambat kontraksi kandung kemih. Kemudian ada saraf parasimpatik, berfungsi mengecilkan pupil, menstimulasi aliran ludah, memperlambat denyut jantung, memperbesar bronkus, menstimulus sekresi kelenjar, dan mengerutkan kandung kemih. Kemudian selanjutnya, fungsi sistem saraf pada manusia. Yang pertama, fungsi sensorik, yaitu pusat dari semua aktivitas mental, meliputi pemikiran, pembelajaran, dan memori. Nah, di sini yang merupakan fungsi sensorik adalah mata. Kemudian fungsi integrasi. Sistem saraf memproses dan menafsirkan input sensorik, kemudian memutuskan apa yang harus dilakukan pada setiap saat, yang disebut integrasi, yaitu yang bekerja pada otak. Kemudian fungsi motorik, yaitu sistem saraf yang mengaktifkan organ efektor atau otot dan kelenjar untuk menimbulkan respon. Selanjutnya yaitu 3 komponen koordinasi saraf. Yang pertama, sistem saraf adalah sistem koordinasi atau pengatur tubuh berupa penghantaran impuls atau rangsangan saraf ke susunan saraf pusat, pemrosesan impuls saraf, dan perintah untuk memberikan tanggapan rangsangan. Kemudian, komponen dari sistem saraf yaitu ada reseptor sebagai alat penerima rangsangan atau impuls pada tubuh, yang bertindak sebagai reseptor adalah mata. Kemudian penghantar impuls dilakukan oleh saraf itu sendiri. Kemudian efektor bagian yang mendagapi rangsangan yang telah diantarkan oleh penghantar impuls. Selanjutnya yaitu sistem endokrin. Adalah kumpulan kelenjar yang menghasilkan hormon-hormon. Dalam tubuh manusia bertugas mengatur kinerja hormon-hormon yang diproduksi tanah. Kemudian perbedaannya dengan sistem saraf adalah bahwa hormon disebarkan melalui pembuluh darah, bukan sel saraf. Hormon disekresi oleh kelenjar endokrin. Selanjutnya yaitu sistem indera. Adalah organ yang berfungsi sebagai reseptor atau penerima rangsangan dari lingkungan sekitar. Adapun terdiri dari indera penglihatan, indera pendengaran, indera peraba, indera pengecap, dan indera pencium. Setiap indera memiliki sel-sel reseptor khusus untuk mengenali keadaan lingkungan luar yang sering disebut eksoreseptor. Selanjutnya, mekanisme kelistrikan pada sistem saraf, sinapsis, dan neuromial junction dalam menyampaikan rangsangan. Yang pertama yaitu sinapsis. Adalah hubungan antara dua sel saraf. Sinapsis adalah titik persambungan bagi transmisi impuls saraf. Sinapsis merupakan sambungan antar neuron. Neuron pertama disebut prasinaps dan neuron kedua disebut postsinaps. Pengantaran impuls pada sinaps diperantai oleh neurotransmitter. Kemampuan dari sinapsis yaitu meneruskan gelombang depolarisasi dengan cara merompat dari sel satu ke sel berikutnya. Kemudian neuromial junction yaitu berakhirnya saraf pada sel otot atau hubungan saraf otot. Kemampuannya yaitu meneruskan gelombang depolarisasi dengan cara melompat dari satu sel ke sel berikutnya. Kemudian kelistrikan sinapsis dan neuromuscular junction dalam menyampaikan rangsangan. Ini merupakan bentuk dari kelistrikan sinapsis dan neuromuscular junction, di mana sinapsis adalah yang menghubungkan antara dua buah sel saraf. Dan neuromuscular junction adalah tempat berakhirnya saraf pada sel otot. Ini merupakan neuromal junction, yaitu berakhirnya syaraf pada otot. Kemudian sinapsis dan neuromial junction merupakan struktur dari jenis neuron. Neuromial junction merupakan struktur dari jenis neuron motorik yang menyampaikan impuls dari sistem saraf ke pusat ke efektor.
Yang berikutnya, pentingnya konsentrasi ion dalam tubuh manusia sebagai proses penyimpanan rangsangan. Ketika saluran ion terbuka, ion-ion akan cenderung berpindah mengikuti gradien konsentrasinya. Akibat ion-ion yang berpindah ke dalam sel saat aluran ion spesifik terhadap ion tersebut terbuka. Ketika ion klorida berpindah dalam sel, bagian dalam sel akan menjadi semakin negatif atau terjadi hiperpolarisasi. Selanjutnya, kelistrikan pada otot jantung. Kontraksi sel otot jantung terjadi oleh potensial aksi yang dihantarkan sepanjang membran sel otot jantung. Autorhythmicity, yaitu jantung akan berkontraksi secara ritmik akibat adanya impuls listrik yang dibangkitkan oleh jantung itu sendiri. Jantung memiliki aktivitas listrik yang meliputi sinoatrionodus, yaitu pemicu jantung normal. Kemudian ada atrial ventricular nodus, yaitu sebuah berkas kecil sel-sel otot jantung khusus di dasar atrium kanan dekat septrum, tempat di atas pertukaran atrium dan ventrikel. Kemudian berkas His dan serabut Purkinje. Selanjutnya yaitu perbedaan dari sistem kerja EEG, EKG, dan EMG dalam memeriksa kesehatan. Yang pertama, sistem kerja EEG atau elektroencephalogram adalah rekaman aktivitas listrik otak yang digunakan untuk mendiagnosis kondisi neurologis seperti gangguan kejang atau epilepsi. Dapat diukur dengan menempatkan elektroda di kulit kepala melalui tengkorak yang tidak dibuka atau dengan elektroda yang diletakkan di atas atau di dalam otak. Nah, ini adalah bentuk peletakan elektroda pada kepala. Nah, elektroda adalah penghantar aliran listrik yang dapat mengirimkan informasi dari otak ke mesin, sehingga data aliran listrik otak dapat direkam dan diukur. Kemudian selanjutnya yaitu EMG, yaitu elektromiogram. Adalah sebuah tes yang mengukur aktivitas listrik dari otot atau sekelompok otot. EMG dapat mendeteksi aktivitas otot abnormal listrik karena penyakit dan kondisi neuromuskuler. Berfungsi sebagai pencatat potensial otot, biolistrik selama pergerakan otot, dan berfungsi untuk memperoleh informasi tentang kelistrikan otot. Kemudian sistem kerja EKG atau elektrokardiogram. EKG adalah tes tanpa rasa sakit yang mengukur aktivitas listrik di jantung. Kemudian tempat pemasangan elektron, bisa kita lihat ini adalah tempat pemasangan elektron EKG pada jantung. Kemudian ini juga merupakan tempat pemasangan EKG pada jantung, di mana yaitu di lengan kiri, lengan kanan, kaki kiri, dan kaki kanan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa perbedaan antara EEG, EMG, dan EKG adalah EMG untuk otak, EEG untuk otak, EMG untuk otot, dan EKG untuk jantung. Selanjutnya yaitu proses listrik pada belut listrik. Ini adalah bentuk dari bagian-bagian tubuh belut listrik yang mengandung listrik. Nah, listrik digunakan untuk melumpuhkan mangsanya. Belut listrik menggunakan energi listriknya sebagai alat agar dapat menemukan mangsa dan memaksa mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Kemudian, belut listrik menggunakan energi mereka sebagai alat pengontrol dan efektif atas mangsanya bergetar di tempat persembunyiannya. Kemudian selanjutnya akibat shock listrik. Shock listrik adalah kejutan listrik, adalah suatu nyeri pada sistem syaraf sensoris yang diakibatkan aliran listrik yang mengalir secara tiba-tiba melalui tubuh. Ada yaitu kesetrum atau electric shock. Adalah terjadinya kontak antara bagian tubuh manusia dengan suatu sumber tegangan listrik yang cukup tinggi, sehingga mampu mengakibatkan arus listrik melalui tubuh manusia, tepatnya melalui otot. Dan akibat shock listrik ini dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya, pengaruh magnet pada migrasi hewan. Yang contohnya yaitu pada migrasi pada burung. Ketika burung melakukan migrasi dengan jarak yang sangat jauh, burung merasakan kekuatan magnet bumi untuk membantu
navigasi ketika terbang. Burung tersebut menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Reaksi medan magnet bumi pada mata setiap burung berbeda-beda tergantung arah putaran medan. Reaksi itu bisa menciptakan sebuah gambar medan magnet dalam nuansa berbeda, gelap dan terang pada mata burung. Nah, sekian review materi mengenai biolistrik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.